Kabar mengejutkan datang dari Kawasaki soal masa depan mereka di World Superbike. Soalnya, Kawasaki umumkan tidak lanjut ikut World Superbike mulai tahun depan. Padahal pabrikan Jepang ini termasuk sukses di World Superbike. Dengan 8 gelar juara dunia, Kawasaki memutuskan berhenti turun World Superbike karena memindahkan konsentrasi balapannya ke Bimota. Bimota merupakan merek motor legendaris asal Italia yang diakuisisi Kawasaki sejak tahun 2019. Dari rilis resminya, Kawasaki umumkan nama tim barunya yaitu BBK Racing Team. BBK atau Bimota by Kawasaki merupakan tim yang isinya orang-orang lama. Kok bisa? Soalnya BBK diurus oleh Provec Racing, tim balap Spanyol yang jadi bagian Kawasaki Racing Team di World Superbike. Keputusan ini dipilih Kawasaki agar meningkatkan pamor Bimota agar eksis di dunia balap lagi. Buat World Superbike 2024, Bimota dan Kawasaki belum mengumumkan rencana motornya bagaimana. Paling logis adalah menggunakan Kawasaki ZX-10RR, namun dirubah sasis dan fairingnya. Karena ciri khas Bimota adalah pakai mesin pabrikan lain termasuk di dunia balap Superbike. Bimota pernah sukses di balap Superbike, terutama era 70-an dengan pembalap David Tardosi. Yap, manajer tim Ducati Corse ini dulu balap bersama Bimota naik YB4EI yang pakai mesin Yamaha. Bimota juga pakai SB8K bermesin Suzuki yang membawa Anthony Gobert juara World Superbike Australia tahun 2000. Terakhir Bimota turun World Superbike tahun 2014 bersama tim Alster menggunakan BB3 bermesin BMW. Sayang karena produksi Bimota BB3 tidak lolos homologasi, poinnya tidak dihitung dan berhenti balapan akhir musim. Skuad pembalapnya juga masih rahasia, kemungkinan besar masih Axel Bassani dan Alex Lowes. Kita tunggu kiprah BBK akankah bisa menentukan kesuksesan Kawasaki di World Superbike. Lorenzo dan Pedrosa dikenal sebagai musuh bebuyutan sejak anak-anak dan rivalitas mereka semakin sengit ketika berlaga di GP125, GP250, dan MotoGP. Usai berduel sengit di Jerez pada 2008, keduanya bahkan dipaksa bersalaman oleh Raja Spanyol Juan Carlos I ketika mereka hendak naik podium. Uniknya, sejak momen jabat tangan itu, dua rider unggulan Spanyol ini justru memiliki hubungan baik. Meski sempat sengit memperebutkan gelar dunia pada 2010 hingga 2012. Keduanya kini saling menghormati bahkan menjadi kolega di DAZN, di mana mereka kini menjadi pundit MotoGP. Saking baiknya hubungan mereka sekarang, Lorenzo tak segan-segan menantang Pedrosa untuk bertanding tinju. Lorenzo menyampaikan tantangan laga persahabatan ini kepada Pedrosa lewat Instagram. 5 kali juara dunia ini pun sedikit mengenang rivalitas mereka pada masa lalu. Pedrosa yang kini juga sibuk jadi test rider KTM, tak disangka-sangka menyambut tantangan itu. Ia menyatakan kesediaannya lewat Instagram sebelum berangkat ke Jerez mengingat ia akan menjadi pembalap wildcard untuk KTM. Pedrosa juga secara bergurau melancarkan perang verbal kepada Lorenzo. Lorenzo pun meninggalkan komentar di video Pedrosa tersebut dengan mengatakan, "Kau pemberani, Dani. Aku akan terus berlatih dan aku akan menemuimu di ring. Kami akan memberitahumu lewat Dura La Vita." Pramac akan kembali coba merayu Marc Marquez untuk musim 2025, menurut rumor yang beredar dari Italia. Marquez keluar dari Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun ini, tetapi hanya terikat kontrak 1 tahun dengan tim barunya. Adaptasi dengan Ducati GP23 bisa dibilang sangat produktif dan mengindikasikan akan mendapatkan hal yang lebih besar ke depannya. Tapi untuk mendapatkan motor spek pabrikan, Marc Marquez harus pindah entah ke tim pabrikan Ducati atau Pramac. Dan Pramac dilaporkan telah menghidupkan kembali minat mereka terhadap Marquez. Adapun keputusan juara 8 kali itu untuk tahun depan akan memberi efek domino ke silly season MotoGP. Diklaim bahwa Marquez akan pergi ke Pramac jika Pramac menginginkannya, tetapi dikabarkan Marquez akan tetap di Gresini jika dia mendapatkan Desmo Swedish spesifikasi terbaru tahun depan. Opsi memakai warna merah di tim pabrikan juga mau tidak mau muncul ke permukaan.
Marquez pertama kali dikaitkan dengan Pramac tahun lalu sebelum memilih ke Gresini. Jorge Martin dan Franco Morbidelli saat ini menjadi duo pebalap Pramac, namun kontrak keduanya akan habis pada akhir tahun ini. Martin diperkirakan akan meninggalkan tim terlepas dia memenangkan kejuaraan atau tidak. Dia akan menanti promosi ke tim pabrikan atau mencari opsi pabrikan lain. Jadi akan ada kursi kosong bagi Marquez bahkan dengan kedatangan Fermin Aldeguer. Aldeguer akan bergabung dengan Ducati di MotoGP tahun depan, tetapi belum dipastikan tim yang akan dia bela tahun depan. Namun Pramac santer menjadi tujuan pembalap Spanyol itu. Bagian penting lainnya dari teka-teki ini adalah masa depan tim Pramac itu sendiri. Kontrak mereka sebagai tim satelit Ducati akan berakhir tahun ini dan mereka belum mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kemitraan selama 2 tahun. Mengaktifkan klausul tersebut dan tetap bersama Ducati juga harus menjamin penggunaan motor GP25 tahun depan. Artinya Gresini tidak akan memiliki GP25 untuk Marquez tahun depan. Ketertarikan Yamaha untuk memiliki tim satelit dan ketersediaan Pramac masih jadi pertimbangan. Jika Yamaha berhasil menggoda Pramac, maka kemungkinan Pramac merekrut Marquez akan batal. Jadi bagi Pramac, mereka menyeimbangkan masa depan seluruh tim dengan opsi pebalap 2025. Marquez kembali beraksi akhir pekan ini di MotoGP Spanyol di Jerez, melanjutkan adaptasinya di GP23. Namun jelas bahwa rencana tahun 2025 ada dalam pikirannya. Marquez mampu menunjukkan performa bagus bersama Gresini Racing di 3 balapan awal MotoGP 2024. Meski belum meraih kemenangan, Marquez mampu menunjukkan performa apik di sprint race, sebab ia mampu mendapatkan podium kedua saat tampil di Portugal dan Amerika Serikat. Dominicali mengatakan Marquez masih dalam kondisi bagus untuk bersaing di MotoGP 2024, namun ia menyebut sang pembalap tak bisa dibandingkan dengan para pebalap Ducati yang mengendarai Desmosed di GP24. Dominicali menjelaskan Desmosed di GP23 dan GP24 memiliki sedikit perbedaan. Meski mengendarai motor tahun lalu, ia mengakui Marquez mampu tampil bagus di MotoGP 2024. Marquez menjadi satu-satunya pengguna Desmosed di GP23 yang mampu tampil kompetitif di 3 seri awal MotoGP 2024. Sebab Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez masih belum bisa bersaing di posisi 5 besar.